Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Syafianti, NIM 248201063 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Verdekok Bukit Tinggi. Baiklah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan tentang 3 materi ini secara ringkas. Materi yang pertama yaitu sulfonamida. Berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida atau S2NHR dan pada gugus amino atau NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Kebanyakan sulfonamida tidak larut dalam air, sedangkan garam natriumnya larut dalam air. Obat sulfonamida pertama bermerek dagang Protonsil pada tahun 1932. Kemudian Protonsil dikonversi menjadi metabolit aktifnya, yaitu sulfanilamida atau para-aminobenzen sulfonamida. Penjelasan sulfonamida berdasarkan kecepatan absorpsi dan ekskresi. Adapun sifat-sifat dari sulfonamida, yang pertama kelarutan rendah dalam air, bentuk garam natriumnya lebih larut, memiliki sifat amfoter membentuk garam dengan asam atau basa. Selanjutnya berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida SO2NHR dan pada gugus amino NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfonamida. Selanjutnya ada materi antihistamin. Antihistamin adalah obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Antihistamin yang poten di alam belum ada yang dapat digunakan sebagai model untuk mengembangkan obat antihistamin sintetik. Slide yang di bawah adalah bentuk struktur umum dari antihistamin. Yang termasuk dalam antagonis histamin ada antagonis H1, H2, dan H3. Antagonis H1 merupakan generasi pertama atau klasik dan ada generasi kedua atau non-sedasi. Di bawah adalah struktur umum dari antagonis H1. Bedanya yaitu generasi pertama memiliki cara kerja yang melewati lapisan otak sehingga bisa menyebabkan rasa kantuk, sedangkan generasi kedua tidak melewati lapisan otak sehingga lebih jarang menyebabkan kantuk. Penjelasan dari slide yang saya paparkan yaitu contohnya cimetidin. Cimetidin dapat mengurangi metabolisme obat-obat yang dibiotransformasi enzim sitokrom P450. Adapun antasida merupakan pengganggu absorpsi dengan pemberian 1 jam sebelum atau sesudahnya. Kemudian ketersediaan hayati oral tinggi dengan 60-70% dengan waktu setengah sampai 2 jam. Obat induk dan metabolitnya dieliminasi melalui ginjal. Selanjutnya ada ranitidin dengan waktu 2-3 jam. Sediaannya ada garam HCl dan bismut sitrat. Kombinasi dengan AB makrolida, clarithromycin atau tuka duodenal aktif atau infeksi H. pylori. Sedangkan dengan famotidin, inhibitor kompetitif reseptor histamin H2 dan menghambat sekresi gastrik. Penggunaannya dengan tuka duodenum, tuka gastrik ringan, dan hipersekresi patologi dan nyeri ulu hati. Selanjutnya ada H3 memiliki khasiat sebagai stimulan dan memperkuat kemampuan kognitif. Penggunaannya sedang diteliti untuk mengobati penyakit Alzheimer's dan schizophrenia. Contoh obatnya adalah ciproxifan dan clobenprovir. Materi selanjutnya yaitu barbiturat. Senyawa barbiturat adalah senyawa turunan asam barbiturat, digunakan sebagai depresan saraf pusat, sebagai anestesi dan sedasi. Struktur dasar asam barbiturat digambarkan pada slide. Berikutnya ada penggolongan barbiturat. Turunan asam barbiturat yang pertama yaitu ureida siklik atau akhiran al. Bukan turunan asam barbitural, ada ureida alifatik yang termasuk yaitu adalin, bromulal, sulfonat, sedormit, trional, dan lain-lain. Adapun sifat-sifat dari barbiturat yang pertama umumnya berupa zat padat, kristal putih atau tidak berwarna dan rasanya sedikit pahit. Yang kedua tidak larut dalam air atau bentuk keto, tapi mudah larut dalam CHCl3, eter, dan lain-lain. Yang ketiga larutan garam Na atau K dalam air tidak stabil dalam pemanasan. Selanjutnya bereaksi asam lemah dan dapat membentuk garam yang larut dalam air, misalnya dengan NaOH dan KOH. Berikut adalah rumus turunan barbitural.
Berikutnya, kesimpulan dari ketiga materi ini. Yang pertama ada sulfonamida, adalah golongan antimikroorganisme yang memiliki kemampuan bakteriostatis yang luas terhadap bakteri gram positif dan negatif. Yang kedua ada senyawa barbitural, adalah senyawa turunan asam barbiturat yang digunakan sebagai depresan saraf pusat, sebagai anestesi dan sedasi. Yang terakhir yaitu antihistamin, merupakan obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Efek merugikan dari histamin yaitu untuk memacu penelitian. Demikian sedikit penjelasan ketiga materi kali ini. Kalau ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya Adila Syafianti mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.